Mari kita masuk dalam doa dan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan, dan kami semua mendapat kekuatan yang baru, mendapat visi yang baru dan tuntunan yang daripadamu untuk menghadapi kehidupan kami pada hari ini. Saat ini kami mau sebagian dari firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami terus dibangun di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan mengenai manfaat daripada doa puasa. Saat ini sedang menjalani doa puasa berantai, dan karena itu biarlah kita bisa mendapatkan manfaat yang terbaik daripada doa puasa yang kita jalani. Kita mau baca dulu firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 58 ayat 3-11. Kita membacanya bersama-sama ya. 2, 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sudah sampai ayat 12.
Yang ayat 13 itu sudah mengenai hari Sabat. Ya, jadi sebagaimana kita sedang menjalani doa puasa berantai saat ini, biarlah kita terus belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab jika kita melakukan doa puasa, tetapi hidup kita tidak berubah, itu sayang banget. Ya, sayang sekali. Maksudnya kita sudah melakukan doa puasa, tetapi hidup kita tidak berubah. Hidup kita masih sama saja. Nah, itu yang Tuhan ingin supaya kita itu mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau hari ini temanya manfaat doa puasa, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan sih? Kalau kita melakukan doa puasa, sebenarnya Tuhan itu tidak bermaksud untuk membuat kita menderita dengan tidak makan, dengan kita ya sedikit menahan lapar. Bukan masalah jasmaninya, seperti kita menahan lapar itu membuat Tuhan itu senang. Sama sekali tidak. Di dalam doa puasa itu kita tidak makan tetapi tetap minum ya yang kita lakukan. Dengan tujuan supaya kita bisa lebih fokus di dalam doa-doa kita dengan Tuhan. Ya. Yang pertama yang Tuhan inginkan kalau kita menjalani doa puasa, yaitu supaya kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang ada di surga. Ya. Jadi yang terpenting di dalam doa puasa, kita itu bisa mempunyai keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Bapa, kita sebagai anaknya yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apakah hidup kita itu ada di dalam ketaatan? Sebagaimana firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi kita sebagai anak daripada Bapa di surga, yang Tuhan minta adalah supaya kita taat akan firman. Taat akan firman itu dimulai dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang sederhana, yang sepele, seperti misalnya kalau kita bangun pagi, baca Alkitab, itu kan sederhana, ya. Supaya kita kalau sekolah, ya sekolah dengan serius. Kalau kerja seperti untuk Tuhan. Ya, apakah hal-hal itu kita belajar mencoba menerapkan dalam hidup kita? Nah, kalau kita tidak taat, kita hidup semau kita sendiri. Inilah saatnya kita berubah. Kita pulihkan hubungan kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Supaya kita boleh tetap ada di dalam naungannya. Kita boleh lebih lagi masuk di dalam keintiman dengan Bapa kita di surga. Dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus? Atau kita justru seringkali dengan ketidaktaatan kita, dengan dosa-dosa yang kita masih lakukan, kita tuh seolah-olah melukai Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, darahnya itu kan tercurah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita dengan sengaja berbuat dosa atau membiarkan kita terus berbuat dosa, itu sama seperti kita melukai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus harus berdarah lagi untuk bisa mengampuni sekali lagi dosa-dosa kita. Karena itu kita belajar dalam doa puasa ini, kita belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus minta dari hidup kita? Dia mau menjadi sahabat kita, Dia mau menjadi kekasih kita. Apakah kita meresponi kasihnya Tuhan Yesus buat kita? Atau cinta kasihnya Tuhan Yesus itu kita biarkan gitu, maksudnya kita tetap
kita tetap beku, kita tidak meresponi, sehingga cinta kasihnya Tuhan Yesus itu seperti bertepuk sebelah tangan ya. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memperhatikan kita, tapi kita kayaknya nggak peduli sama Tuhan Yesus. Kita tidak meresponi cinta kasih Tuhan. Nah, di dalam puasa ini, mari kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sahabat kita, Dia adalah kekasih kita yang selalu memperhatikan akan hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan yang memimpin hidup kita, menuntun kita di jalan yang benar. Roh Kudus itu mengajari kita, memberikan masukan-masukan, memberikan pengarahan. Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya Roh Kudus yang ada dalam kita itu jangan berduka cita dengan kita terus membenarkan diri sendiri. Kita terus maunya yang saya mau, yang saya suka, tapi tidak mau melakukan yang Bapa suka, yang Tuhan Yesus suka. Kalau kita terus menentang Roh Kudus, maka lama-lama Roh Kudus itu akan suaranya tambah kecil, ya. Suaranya makin tidak terdengar, dan kita akhirnya tidak dipimpin. Akhirnya kita berjalan sendiri. Dan berbahaya sekali kalau kita udah jalan sendiri, kita bisa tersesat. Ya. Jadi yang pertama, manfaatkan doa puasa itu dengan kita memulihkan hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dan dengan Roh Kudus. Yang kedua, di dalam doa puasa ini, biarlah kita memanfaatkannya untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama. Apakah kita ada di dalam damai sejahtera dengan orang lain? Ya. Kalau kita masih punya ganjelan, kita masih ada kemarahan dari diri kita, itu sungguh menghalangi sehingga doa puasa yang kita jalani itu tidak akan maksimal. Karena kita masih ada marah dengan seseorang. Ya, seperti tadi di dalam pembacaan tadi itu, Yesaya 58 tadi, saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Ayat 6, inilah puasa yang ku kehendaki. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Ya. Seringkali kita tanpa kita sadari, kita tuh suka menindas sesama kita. Kalau misalnya ada orang bersalah kepada kita, lalu kita tidak bersedia mengampuni dengan tulus ya. Ya mengampuni sih mengampuni, tapi kayaknya kita tuh masih kesel, masih marah, nanti masih ungkit-ungkit. Kemarin kan kamu begini-begini kan, bulan yang lalu tuh, bulan apa tuh, kamu berbuat begini sama saya, kamu nyusahin saya. Kalau kita terus mengingat-ingat kesalahan orang, mengungkit-ungkit, itu seperti menindas, sehingga orangnya itu kan ngerasa, aduh, rasanya seperti tertindas, terbelenggu, terintimidasi. Ya. Karena itu mari kita belajar, walaupun memang itu tidak mudah, membebaskan orang dari kesalahannya memang itu tidak mudah. Karena kita seringkali ingat lagi kesalahan orang. Tapi biarlah di dalam doa puasa ini kita merenungkan bagaimana saya dengan Tuhan. Saya juga punya banyak kelemahan, kekurangan. Saya seringkali menyakitkan hati Tuhan. Saya seringkali tidak taat. Seringkali saya memberontak kepada Tuhan.
Tapi ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, bukankah Tuhan itu mengampuni? Dan firman Tuhan berkata, aku mengampuni kamu dan aku tidak mengingat-ingat lagi akan dosamu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, maka mari kita belajar. Sebagaimana Tuhan membebaskan kita. Tuhan gak terus ingat-ingat, kemarin kan kamu begini, tahun yang lalu kan kamu berbuat dosa ini. Tuhan tidak melakukan seperti itu kepada kita. Karena itu kita belajar juga untuk tidak menindas sesama kita dengan selalu mengingatkan kesalahan-kesalahannya. Memang hal ini tuh butuh kasih karunia, butuh pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu. Tetapi itu bukan berarti kita membiarkan diri. Memang tidak mudah. Tetapi biarlah kita ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Itu yang membuat kita jadi ada kemampuan untuk juga membebaskan orang lain. Ayat 7, bagilah makananmu dengan orang yang lapar. Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu. Berilah pakaian kepada orang telanjang. Dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Ya, di dalam doa puasa ini kita sedang juga belajar untuk berbagi hidup dengan orang lain. Mungkin kita belum bisa melakukan hal yang besar dan hebat. Tapi mulailah apa yang ada di depan mata kita. Apa yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita. Kita belajar untuk berbagi. Jadi setiap kali kalau ada orang mungkin butuh pertolongan, kita berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membantu dia dengan barang atau dengan uang? Atau cukup dengan nasihat, dengan doa, dengan firman? Kita minta pimpinan Tuhan, ya. Kita minta pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, di dalam ayat 6 dan 7 itu di firman Tuhan tadi adalah mengenai bagaimana hubungan kita dengan sesama. Supaya kita bisa punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Kecuali kalau kita sudah mau punya hubungan yang baik tapi orang tidak mau berdamai dengan kita, itu bukan urusan kita. Tapi dari pihak kita, kalau kita sudah mau niat untuk baik dengan semua orang, sisanya Tuhan yang akan menyelesaikan. Lalu mengenai berbagi hidup tadi ya. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita dan kita berbagi hidup dengan sesama kita, maka ayat 8, maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar. Dan luka-lukamu akan segera sembuh. Aku akan menyertaimu untuk menyelamatkan kamu. Kehadiranku akan melindungi kamu dari segala penjuru. Ya. Jadi kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan itu akan melakukan bagiannya. Tuhan itu akan mulai membukakan jalan untuk hidup kita. Apa yang kita doakan, mulai kita bisa melihat. Semua kekecewaan dalam hidup kita akan disembuhkan. Semua kemarahan, mungkin kita tidak bisa terima dengan keadaan. Mungkin kita suka kesel sama diri sendiri atau kesal dengan keluarga kita. Luka-luka itu akan segera sembuh, kata Tuhan. Tuhan akan menyertai hidup kita dan selalu hadir dalam hidup kita. Ayat 9, apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Apabila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan lagi menindas sesamamu, hentikanlah permusuhan dan fitnah. Ya. Jadi kalau kita mau doa-doa kita dijawab, kalau kita mau pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita, mari kita juga mau berubah dari semua
perkara-perkara yang tidak baik yang masih ada dalam hidup kita. Ayat 10, berilah makan kepada orang lapar dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Kalau kamu berbuat begitu, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi seterang siang. Berilah makan kepada orang yang lapar. Di dalam dunia ini memang banyak orang yang lapar. Tetapi ada orang yang bukan lapar secara jasmani karena kurang makan. Tetapi ada banyak orang yang lapar karena merasa kurang dihargai, merasa kurang dihormati, ya, merasa kurang didengar kata-katanya. Itu seringkali hal-hal seperti itu kita kurang sensitif gitu lah ya. Jadi kalau kita merasakan menghadapi orang yang sepertinya kurang dihargai, ya kita belajar menghargai orang itu karena orang itu kepingin dihargai. Kalau kita menghadapi orang yang kayaknya merasa kurang dihormati, jadi aneh tingkah lakunya, ya ayo kita memberi makan kepada orang yang lapar. Memang di dalam dunia ini ya, manusia itu jiwa yang lapar itu lebih banyak daripada lapar secara jasmani. Ya. Seperti barusan saya waktu menuju ke tempat ini juga, ada murid jalan gitu, dia habis naik turun dari motor, dibonseng sama papahnya, terus dia jalan. Nah saya nyapa papahnya, terus saya mau nyapa murid saya itu. Tapi dia tuh sudah lihat ke tempat yang lain. Terus dia tiba-tiba jalan, saya tepuk, "Hei, Maisela." Tapi dia cuek aja gitu, seperti nggak lihat. Mungkin karena dia tuh pikirannya udah mikirin yang lain-lain gitu. Jadi situ saya ngerasa, lah, kok cuek banget sih gitu. Jadi saya tuh sadar, lah sih di dalam diri saya juga ada rasa lapar untuk disapa sama murid saya itu. Jadi murid saya kalau nggak nyapa, kenapa sih dia kok nggak nyapa gitu ya. Manusia itu banyak sekali bentuk-bentuk kelaparan. Karena itu marilah sebisa mungkin kita tuh menyadari apa yang saudara kita butuhkan, kita berikan. Karena itu yang menjadi cara untuk kita bisa punya link gitu dengan saudara kita. Ayat 11, aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tidak pernah kering. Kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Kamu akan disebut bangsa yang membangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Ya. Jadi di sini kalau kita taat kepada firman, maka Tuhan akan menuntun kehidupan kita dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Jadi sekalipun sepertinya keadaan tidak menyenangkan, tetapi Tuhan akan terus membimbing, Tuhan akan terus menjaga, Tuhan akan memberi kita kesehatan dan kekuatan dan kita bisa menjadi berkat. Bukan saja untuk jemaat Tuhan. Seperti ayat 12 dikatakan, kota yang sudah lama reruntuhan akan kamu bangun kembali. Ya. Jadi kita bisa jadi berkat buat kota di mana kita tinggal. Dan kita bisa jadi berkat untuk bangsa kita. Ya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu jika saat ini kita sedang terus menjalani doa puasa berantai, marilah hidup kita di-upgrade. Ya, apa sih yang masih kurang dalam hidup kita? Apa sih hubungan-hubungan saya dengan Tuhan yang masih harus dibereskan? Hubungan saya dengan sesama saya yang harus dibereskan? Apakah kita rukun dengan keluarga kita? Apakah kita rukun dengan teman-teman sepelayanan kita? Dan juga bagaimana hubungan saya dengan diri saya sendiri?
Kita terhadap diri sendiri bagaimana? Apakah kita suka merasa kecewa? Aduh, kenapa saya kok seperti ini? Kenapa sih saya nasibnya begini? Atau kenapa sih saya itu gagal terus? Semua pikiran-pikiran yang seperti itu, mari pada masa doa puasa berantai ini kita belajar untuk mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan kita terus bawa keluarga kita dalam doa. Kita bawa terus kota kita dan bangsa kita, supaya kita boleh menikmati manfaat daripada doa puasa berantai yang kita sedang lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau melibatkan kami dalam doa puasa berantai. Doa puasa Nehemia yang saat ini sedang berjalan sampai akhir tahun ini Tuhan. Mampukan kami melakukan doa puasa dengan cara yang berkenan kepadamu. Supaya apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan Tuhan, kami akan menerima berkat yang terbaik. Engkau berjanji akan membukakan pintu-pintu bagi kami. Pintu-pintu yang tertutup. Pintu pekerjaan, pintu pelayanan, pintu kesehatan. Dan semua yang menjadi doa-doa kami akan Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Engkau terus topang setiap kami di dalam melakukan doa puasa, supaya kami belajar untuk mengupgrade diri kami sendiri. Bapa, saat ini kami juga membawa pokok-pokok doa. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengetahui celah-celah apa yang ada dalam hidup kami. Jika masih ada pikiran-pikiran negatif, jika masih ada hati yang terluka dalam diri kami, Tuhan sembuhkanlah kami. Tutup setiap celah, baik celah kekhawatiran, celah ketakutan, celah kebodohan, celah ketidakmengertian. Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan janji-janji-Mu. Biarlah kami boleh berjalan bersama Engkau setiap hari. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan. Jika dalam kota kami ada perkara-perkara yang tidak berkenan kepadamu, ada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati-Mu, kami berdoa Tuhan dan kami mohon Engkau yang akan memulihkan, supaya kebenaran dan keadilan ditegakkan atas kota Sion. Kota Cirebon ini Tuhan, mari Engkau melawat kota kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan, kami angkat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, pagarilah bangsa kami dengan tembok yang tinggi, tebal dan kuat, sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang boleh memasuki akan bangsa kami dan merusak apa yang sudah menjadi rencana-Mu atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah lawatan terjadi, open heaven terjadi, pemulihan Pondok Daud dan mujizat-mujizat yang Engkau inginkan terjadi di tempat ini, terjadi atas umat Tuhan yang ada di kota ini. Mari Tuhan, siapkan hati kami, supaya ketika lawatan itu datang, kami bisa meresponinya. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam doa puasa ini, kami semua bisa unity dan kompak. Sehingga destiny kami, destiny Sion, sebagai kota penutup sebelum kedatangan Tuhan, akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali kepada semua pekerjaan kami. Biarlah roh damai sejahtera, sukacita dan kekuatan menyertai kami. Dan kami terima kekuatan kesehatan bagi tubuh kami,
Tidak ada kelemahan dan sakit penyakit yang menguasai tubuh kami. Tetapi kesembuhan, pemulihan itu menjadi bagian kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pengurapan. Tuhan, pagi hari ini kami mau menerima pengurapan yang baru. Turun atas kami Tuhan, kuasai pikiran kami, supaya pikiran Kristus ada pada pikiran kami. Kami terima pengurapan atas panca indera kami, baik mata kami, telinga, maupun lidah bibir kami. Kau kuasai apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, sehingga apa yang kami ucapkan cocok di hati-Mu Tuhan. Engkau juga mengurapi hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang taat dan mau menurut kepadamu. Lepaskan kami dari tegar tengkuk, lepaskan daripada kekerasan hati. Beri kami Tuhan hati yang selalu menengadah kepadamu, hati yang terus dibentuk. Kami juga berdoa, urapi tangan kami Tuhan, supaya hari ini apa yang kami kerjakan akan berhasil. Terima kasih Tuhan, kaki kami juga kami urapi, supaya hari ini kaki kami melangkah bersama Engkau, dan kami menerima apa yang menjadi jatah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati.